Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Arasid. Saya dari kampus UPN Veteran Negeri Jakarta. Fakultas saya Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Fisioterapi angkatan 2020. Nah, saya mau ngapain sih di sini? Jadi saya di sini ingin menjelaskan metode dan media promosi kesehatan. Tugas Promkes. Nah, jadi apa sih metode dan media promosi kesehatan? Metode dan media promosi kesehatan itu membahas tentang promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan adalah upaya atau proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat memiliki perilaku melihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Promosi kesehatan juga merupakan suatu kegiatan yang mempunyai masukan atau input, proses, dan keluaran output. Yang pertama, kita masuk dalam metode promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu metode individual atau perorangan, yang kedua itu metode kelompok, dan yang ketiga itu metode massa. Nah, metode individual atau perorangan itu metode yang bersifat individual, digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada sesuatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku tersebut. Nah, agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat serta dapat membantunya, maka perlu menggunakan metode atau cara ini. Caranya itu ada yang kedua. Yang pertama itu bimbingan dan penyuluhan. Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. Nah, setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan sukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut atau perilaku baru. Nah, wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi juga untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang diadopsi itu mempunyai dasar pengertian kesadaran yang kuat. Nah, berikutnya metode kelompok. Metode kelompok yang pertama itu adalah kelompok besar. Yang dimaksudkan dengan kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang digunakan ada ceramah dan juga seminar. Yang pertama itu ceramah. Ceramah adalah metode yang baik digunakan untuk sasaran yang berpendidikan tinggi ataupun rendah. Yang kedua adalah seminar. Seminar adalah suatu topik yang dianggap penting, biasanya sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, yang kedua kelompok kecil. Kelompok kecil apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya tersebut kelompok kecil dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama diskusi kelompok, kedua curah pendapat, ketiga bola salju, keempat kelompok kecil, kelima bermain peran, dan keenam ke permainan simulasi. Nah, metode massa. Metode massa adalah metode atau pendekatan massa kepada masyarakat. Metode massa ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ceramah umum, kedua berbincang-bincang, ketiga simulasi, keempat sinetron, kelima tulisan dan majalah atau koran, terus selanjutnya adalah keenam billboard. Nah, media promosi kesehatan adalah alat bantu yang digunakan dalam menyampaikan informasi, disebut dengan promosi kesehatan karena alat tersebut merupakan saluran atau channel untuk menyampaikan informasi kesehatan dan untuk mempermudah penerimaan pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Media promosi kesehatan ada: 1 media cetak, kedua media elektronik. Nah, beberapa media cetak seperti desain sampul atau cover, poster, stiker, brosur, booklet, karikatur, iklan. Nah, kalau media elektronik seperti berupa radio, TV, komputer dan sebagainya tersebut itu juga bisa sebagai media elektronik. Nah, itu saja penjelasan tentang tugas Promkes dari saya. Apabila ada kata-kata yang berkenan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.